Tiga prajurit TNI dilaporkan tewas dalam dua insiden terpisah saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon Selatan. Bertambahnya dua prajurit yang meninggal dunia dilaporkan terjadi pada Senin 30 Maret setelah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL di wilayah dekat Bani Hayyan. Insiden tersebut juga menyebabkan sejumlah prajurit lainnya mengalami luka-luka. Sehari sebelumnya, Minggu 29 Maret, satu prajurit TNI tewas akibat serangan artileri yang mengenai area kontingen Indonesia di Atshid Al-Qashar, Lebanon Selatan. Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengonfirmasi total 2 korban tewas dalam insiden terbaru pada Senin, sehingga jumlah keseluruhan prajurit TNI yang gugur dalam 2 hari terakhir menjadi 3 orang. Pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kedua insiden terjadi dalam waktu berdekatan dan sama-sama menargetkan area yang berkaitan dengan aktivitas pasukan penjaga perdamaian. Lebih dari 8.000 personel dari hampir 50 negara saat ini bergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon. Misi ini dibentuk sejak 1978 untuk menjaga stabilitas kawasan, memastikan penarikan pasukan Israel dan Lebanon Selatan, serta membantu pemulihan keamanan dan pemerintahan di wilayah tersebut. Investigasi atas 2 serangan tersebut masih berlangsung. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. I express my deepest condolences to the families of the fallen peacekeepers and the government of Indonesia, and I wish a full recovery to those injured. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive incidents against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to do. Seperti kita ketahui bersama, kita mengalami satu kejadian dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Raka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali
meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah. Saya secara pribadi ataupun juga secara keluarga besar menyampaikan turut bela sungkawa yang amat mendalam atas meninggalnya prajurit TNI kita akibat sebuah serangan misal yang ditujukan kepada Hezbollah, akan tapi terkena kepada markas kita dan mengakibatkan tewasnya satu prajurit kita, dan juga infonya ada setidaknya satu orang lagi terluka berat. Sehingga terkhusus kalau jumlah yang lain kita sebenarnya menunggu penjelasan resmi dari Mabes TNI tentang korban ataupun kerusakan yang terdampak pada prajurit kita ataupun juga markas tempat di mana mereka berada. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak. Kenapa? Karena jelas dengan adanya serangan yang tidak berhenti, yang terus berkelanjutan bahkan menewaskan prajurit kita, ini apakah keberadaan kita ini berguna untuk menjaga perdamaian atau justru malah menjadi serangan target daripada serangan daripada IDF. Maka itu bila mana kondisi ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada sebaiknya untuk pemerintah melakukan penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.